Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kami semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada ungkapan ya, jangan suruh orang dan jangan juga ceramai orang pada dua hal. Satu, orang yang kurang tidur, yang kedua orang kurang makan. Dua-duanya ini bermasalah. Ceramai orang yang kurang tidur itu bawaannya emosi, apalagi ceramahnya terlalu serius, ya kan? Babnya bab akhirat, bab dosa gitu, dan ustadznya merasa nggak punya dosa, itu bawaannya emosi aja. Yang kedua, babnya itu bab apa namanya, orang kurang makan. Nah, itu sebabnya perlu dia dakwah itu bukan hanya sekedar dakwah bil lisan, dakwah dengan kitab ya, tapi juga perlu dengan dakwatul batin. Atau kemudian ya memberikan bantuan terhadap keadaan ekonomi orang. Karena nggak semua orang butuh diceramahi, sebagian orang juga butuh makan. Datanglah ke pasar, ceramah di situ. Kalau nggak di kampleng orang kita kan, karena di sana orang butuh makan. Kenapa ini saya sampaikan di awal? Karena memang saya, abang-abang sekalian, betul-betul kurang tidur. Jadi kalau seandainya bukan karena menghargai Berkes Subuhan ini, rencana saya mau saya gantikan, tak balik saya dari Tapung. Jadi tadi malam itu saya paksakan minum M150, doping seumur umur, gimana supaya sampai ke Pekanbaru ini. Alhamdulillah nyampe. Baru tadi dipaksakan juga gimana supaya bangun cepat. Alhamdulillah sampai juga ke sini. Ini saya tengok ada yang berbayang bertiga ini berdua. Tapi mudah-mudahan lah diberikan Allah kekuatan. Biasanya kalau udah baca kitab, insya Allah Allah berikan semangat lah sedikit. Al-Babus Sadis, bab yang ke-6 fi fadilatil wudu, pada bab tentang keistimewaan wudu. Nah, ini kaji kita ringan-ringan aja. Cuma ini bab yang sering dilupakan dan jarang diamalkan oleh orang. Abang-abang sekalian, wudu ini tahu kan wudu kan? Semua pandai wudu kan? Tapi apakah semua kita bisa menjaga wudu kita? Tak. Nah, itu dia problemnya. Makan apakah dalam keadaan berwudu? Tidur apakah dalam keadaan berwudu? Merokok apakah dalam keadaan berwudu? Ya kan? Pergi kita main apakah dalam keadaan berwudu? Nah, sering kita batal ya batal. Nanti lagi dibahas gitu. Padahal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu, man tawaddo'a lis-sholati, orang yang wudu niatnya untuk sholat. Fasanal wudu, saat dia wudu, dia wudunya itu fasanal wudu. Artinya dia berwudu dengan wudu yang terbaik. Bi arra'a syurutuhu wa furuduhu wa adabahu. Nah, begitu penjelasan para ulama. Artinya dengan dia jaga pelihara syaratnya ya, yang menjadi kewajibannya, wa adabahu, dan termasuk adabnya. Adab wudu itu kan ada. Termasuk adab wudu itu yang adab kiblat. Termasuk juga adab wudu itu apa? Jangan ngobrol. Kadang-kadang kan ada orang wudu roncam di kamar mandi itu, entah apa-apa aja pembicaraan yang mau dibicarakan gitu.
Jadi orang yang berwudu niatnya untuk sholat fahasanal wudu, lalu kemudian dia berwudu dengan yang terbaik, summa qama ila sholah, lalu dia berangkat untuk mendirikan sholat, kata Nabi, fa innahu yakhruju min khati'atihi kayauma waladatu ummu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepadanya, yakhruju min khati'atihi, artinya Allah keluarkan dari dosa-dosanya atau buang dosa-dosanya, kayauma waladatuhu ummu, sama dia balik sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Kan cakep tuh. Wudhu kita perbaiki wudhu kita niat untuk sholat, lalu kemudian kita berangkat untuk sholat, wudhunya kita perbaiki, ya sama kata Nabi, seperti orang yang keluar dosa-dosanya, lalu dia balik lagi sebagaimana anak kecil nggak punya dosa. Itu bagian daripada keistimewaan yang Allah berikan bagi kita yang mohon maaf. Bahkan fa innahu lam yabaq min syai' min zunubihi as-saghirah ka'annahu fi yaumi khurujihi min batni ummi. Artinya kata para ulama sama dengan kita nggak punya dosa. Dosa-dosa kecil ya, karena kan anak kecil kan. Fa innahu ka'annahu fi yaumi khurujihi min batni ummi, seolah-olah dia baru keluar dari perut ibunya ya. Anak bayi kan nggak ada dosa kan. Itu makanya anak bayi itu kenapa siang dicium enak, malam enak, pokoknya kapan aja nengok anak bayi itu nggak ada kita bawaannya itu kayak nengok kawan yang minjam uang kita nggak balik-balik sampai sekarang. Coba yang bayangkan ada kawan kita ini jam uang sampai sekarang nggak balik-balik, gimana coba itu? Tapi baru beli HP baru dia, ya kan? Jam tangan baru dia, mobil baru dia, utang dia sama kita 3 juta nggak dibayar-bayarnya, dan dia nggak merasa bersalah gitu. Gimana lah bawaan kita itu? Kan bawaan kita mau cari putas, ya kan? Kalau nggak sianida. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain Nabi menyampaikan, man tawaddu'a lis-salati wa shalla kaffarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati tali'a. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berwudu untuk kemudian niatnya salat, wa shalla, dan dia salat, kaffarallahu dzunubahu, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya, ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati tali'a, antara salat yang satu dengan salat yang kedua. Misal salat Isya tadi malam, maka diampuni Allah sampai kemudian subuh nanti sampai zuhur sampai kapan lagi kita punya dosa? Kalau misalnya wudhu kita itu wudhu yang baik dan benar. Sini ada enggak ya? Coba saya cek. Nggak disebutkan kayaknya dalam kitab ini. Tapi di kitab Minhajul Abidin itu kalau saya nggak salah, kan orang yang wudhu ini 5 kali sehari, itu kan sama dengan orang mandi itu ya kan, bersih kan jadinya. Makanya beda memang wajah orang yang, cobalah tengok wajah-wajah ulama. Kalau belum bisa merasakan wajahnya ulama indah bersih itu, berarti belum tuntas bab kita tentang bab wudhu tadi. Makanya ulama-ulama itu Al-Imam Hanafi, saya baca di dalam kitab I'anatul Talibin, karya Syekh Abu Bakar Asy-Syatta, jilid 1, tebal kitabnya 272 halaman. Itu Imam Abu Hanifah itu 40 tahun itu nggak pernah batal wudhunya. Dalam keadaan 40 tahun
Maka wajar nama mereka itu dikenang sampai sekarang. Wudhu mereka itu nggak pernah batal. Coba bayangkan, nggak pernah batal 40 tahun. Nggak kayak kita, kapan sholat di situ baru wudhu. Kalau nggak sholat ya nggak wudhu gitu. Padahal habis mandi itu ya bagus, biasakan wudhu. Saya habis mandi itu saya biasakan wudhu. Mau pergi wudhu, dawamul wudhu. Ada 7 rahasia kesuksesan yang diajarkan oleh Nabi. Di antara yang 7 ini, salah satunya adalah dawamul wudhu, jaga wudhu. Coba dirasakan, misal abang-abang sekalian kerja nih, ya kan? Kerja dalam keadaan wudhu dengan kerja orang, mohon maaf, nggak pakai wudhu itu beda. Mungkin ada pedagang gitu. Artinya selama ini kita dagang, ya nggak pakai wudhu. Nah, coba pakai wudhu. Alah sekarang ini dagang Ustadz jujur kali juga rugi gitu. Selalu dulu. Rugi itu kan hanya hitungan uang. Apa yang dinampak di luar itu belum tentu. Ya misal kita dapat uang 10 juta. Kena penyakit. Ya kan. Dengan total biaya 100 juta. Lalu kita dapat uang cuma 20 ribu. Tapi pengeluaran kita cuma 2 ribu. Pilih mana? Ini tanda-tanda saya bilang tadi ngantuk semua ini ya kan. Yang ceramah ngantuk ditanya nggak ada yang jawab. Okay. Saya ulang lagi teorinya ya. Kita ini punya penghasilan dengan bisnis gaya pang ada 10 juta. Tapi dititipin Allah penyakit 100 juta. Jelas? Jelas enggak? Kalau nggak jelas balik kita lagi nih. Kemudian kita ini mohon maaf, penghasilan kita 20 ribu. Kecil kan? Tapi pengeluaran kita cuma 2 ribu. Pernah Ustaz alami hidup kayak gitu? Pernah bang. Saya ini pernah ngajar di SD. Gaji saya itu 600 ribu kalau saya nggak salah. Tapi percaya nggak? 600 ribu ini tak pernah terambil sedikit pun, tetap tersimpan. Kerjaan ustaz yang lain apa? Nggak tahu. Pokoknya rezeki itu ada aja. Uang ini tersimpan yang 600. Bahkan setiap saya datang ke sekolah, setiap saya gajian, saya itu sering traktir guru-guru yang lain. Kepala sekolah aja jarang traktir ya kan? Kita traktir tuh kepala sekolah. Lumayan lah habis 200-300 ribu ya kan? Sisa 300 lagi kita simpan. Saya ingat-ingat kan, kok bisa kayak gini hidupnya. Terus saya cek. Kadang-kadang nih kita mau makan siang atau malam gitu. Tiba-tiba kawan nelpon, diajak kita makan. Udah diajak kita makan, dititip kita uang. Selamatlah hidup kita. Begitulah terus menerus. Sampai kemudian saya bisa nyicil beli rumah itu. Beli sepeda motor. Itu gara-gara keberkahan kayak gitu. Tapi keberkahan itu udah agak hilang sekarang gara-gara sibuk mancing itu kan. Ya. Aduh. Tapi pernah saya rasakan jujur. Yang saya lakukan itu dawamul wudhu. Lalu kemudian baca surah Al-Waqiah habis Isya. Pokoknya orang yang pingin gagal miskin itu harus rutin baca Al-Waqiah. Habis sholat Isya nggak boleh tinggal. Saya dulu kalau lagi nggak punya uang, zaman-zaman saya masih muda, artinya sebelum nikah lah. Saya itu kan paling suka eksperimen dalam otak saya sendiri. Apa yang saya tahu dalam bab agama, eksperimen aja. Kita coba gitu, betul nggak nih? Misal jaga wudhu, datangkan keberkahan. Tes. Betul nggak setelah kita jaga wudhu datangkan keberkahan? Nikah itu tazawwazu, nikahlah kalian fa innahunna ya'tina bil mal. Perempuan itu mendatangkan uang. Tes nikah. Makin kaya nggak?
Jadi kalau kita nikah nggak makin kaya, ganti istri, berarti itu kosong saldonya gitu. Enggak, rumus itu bener, saya nggak percaya. Serius, itu hadis Nabi loh. Kalau kamu nikah, istri kamu itu bawa uang, loh, anak itu bawa rezeki. Makanya tadi rumusnya sederhana kayak gitu. Eksperimen saya tes, saya apa? Oh iya benar. Sama kayak sedekah. Orang kan kalau sedekah itu ngasih 1 dibalas 10, bahkan bisa berlipat kali ganda, ya kan? Kalau memang belum pernah eksperimen, coba. Saya udah sering masalahnya. Misal nih pagi nih, coba sambil lewat balik ke rumah, tes. Sedekah kita misalnya anggap jus 50.000. 5 kali 10 berapa? 500.000 kan? Ya udah, tunggu aja. 500.000 ini datangnya dari mana? Coba diinget-inget terus. Sedekah jam berapa misalnya? Anggap nanti jam 7. Sudah, bandar 2 orang atau 3 orang kawan-kawannya sarapan. Setelah itu, dah diem. Sambil tunggu. Sehari ini, datang nggak balasannya? Kalau nggak datang, tunggu lagi. Sampai ngomong dalam hati, ya Allah aku nunggu balasannya. 50 kali 10, 500.000. Tengok aja nanti jalannya. Ada aja tuh. Saya udah berapa kali saya coba sedekah, 200.000. Saya cek, mana nih yang 2 juta. Tiba-tiba orang undang, Ustadz bisa ceramah. Memang 2 juta amplopnya. Ini rencana berapa ini? Berarti kan itu perlu. Itu namanya saya bilang eksperimen tadi. Loh, manja abil asanati falahu asru salihah. Orang yang ngasih 1 itu pasti dibalas Allah 10. Kira-kira Al-Quran bohong atau tidak? Tidak. Al-Quran itu 1 ayat pun gak ada bohongnya bang. Berarti kalau gitu harus dites. Sama dengan kita doa. Doa itu kan pasti dikabulkan Allah kan, doa kita kan. Ya kan? Kalau kita doa ya pasti dikabulkan. Apa aja doa kita, selama doa kita itu baik. Nah sekarang ini kita doa kok belum dikabulkan Allah. Doa aja terus, pasti dikabulkan. Apa yang perlu kita doakan? Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam man nama ala wudu'in fa adrakahul maut fi tilkal laila fa huwa indallahi syahid. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu dan mati dia pada malam hari itu, fa huwa indallahi syahid, maka sesungguhnya dia di sisi Allah menjadi orang yang syahid. Kan luar biasa. Jadi wudu sebelum tidur, tiba-tiba pas kita tidur itu pada rokahul maut. Rupanya ya memang nasib kita meninggal dunia. Kata Nabi yang kayak gitu cakep loh. Fahuwa indallahi syahid, maka di sisi Allah kita mendapatkan pahala syahid. Jadi ini pelajaran penting babnya, bahwa mulai besok malam atau nanti kita mau tidur, karena ini kan apa namanya, habis ini misalnya jam siang nanti tidur, udah wudu dulu. Mana tahu udah beredar di grup WhatsApp bahwa telah meninggal dunia kawan kita yang waktu kajian subuh tadi memang udah nampak ngantuknya gitu ya kan. Ya udahlah dibuat tidur sekalian lah, udah nggak usah dibangun-bangunkan lagi gitu. Lai pula hidupnya di atas dunia ini nyemak-nyemakin aja gitu ya kan. Nah, itu aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-naimut thahir kasaimil qaim. Orang yang naimut thahir, tidur dalam keadaan suci, sama dengan orang kasaim, seperti orang yang berpuasa dengan benar-benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain Nabi juga menyampaikan, man tawaddo'a ala tu'rin kutiba lahu asyru hasanatin. Orang yang wudu ya ala tuhrin,
kutiba lahu asyru hasanatin. Allah berikan kepadanya pahala 10. Artinya begini, orang yang wudu ala tuhrin ay jaddada wudu'ahu wa ala tuhril wudu. Dia wudu, cuma dia pengen memperbaharui wudunya lagi. Orang yang kayak gitu dapat pahala 10 kata Nabi. La salata liman la wudu'alah. Tidak masuk bagian daripada salat kalau misalnya tidak ada wudu. Itu makanya wudu dan salat itu dua-duanya beriringan. Orang yang mau salat dia tentunya harus wudu terlebih dahulu. Al-wudu syatrul iman. Wudu itu adalah setengah daripada keimanan. La yaqbalullaha salata ahadikum. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat seorang dari kalian idza haddasa, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sampai kemudian dia berwudu. Al-wudu ala wudu, nurun ala nur. Orang yang wudu lalu kemudian batal dia wudu lagi, itu kata Nabi nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Makanya orang yang ya mungkin dulu preman, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, lalu kemudian dia ikut apa ini bikin subuhan, ya kan? Akhirnya sholatnya makin terjaga. Itu wajahnya cerah. Maka saya tengok ini mungkin wajah yang buram karena baru gabung 2 kali gitu aja sebenarnya itu. Nanti kalau udah aktif, udah senior gitu ya kan, udah apa namanya pemain inti, wah itu cerah itu wajahnya. Kayak Bang Adi ini kan agak cerah ini wajahnya ya kan, pemain inti gitu. Kalau pemain-pemain baru agak buram biasa tuh. Nanti sekali 2 kali kena cerah itu. Dari ajib. Oh di Batam itu bekas subuhannya itu gede besar. Batam. Iya. Kondanya keren-keren lagi. Jadi mereka memang rangkul anak-anak tuh ya kan. Sebenarnya anak-anak yang apa namanya kuliah-kuliahan di MTQ itu bagus ditangkapi satu. Piting ya kan. Kau ikut bekas subuhan lah biar tobat kau gitu ya kan. Aku juga itu. Karena memang gerakan-gerakan yang seperti ini sekarang ini jarang. Dan masyarakat kita itu pun kadang-kadang memang lucu gitu loh. Ada hal baik, niat baik, gerakan baik, kadang-kadang nggak mau support gitu ya kan. Nggak mau dukung. Ngaji kalian ngajilah. Kan itu organisasi kalian. Nah, ustadznya ustadz kalian ya kan. Kami itu nggak tinggal. Apa salahnya itu? Padahal kan gini, contoh gini ya. Kan sering itu orang tua ngomel ya. Anak remaja apa-apaan nih? Kerjanya nggak ada, keluyuran aja. Apa salahnya dibuat remaja masjid, buat kegiatan. Nanti anak-anak muda ini coba belajar ya kan. Buat kegiatan, lalu kemudian ngundang ustadz atau pengajian dan sebagainya. Terus problemnya di mana? Masyarakatnya letuk lagi. Panitia kayak gitu anak muda, wajarlah cara kayak gini. Orang tua yang datang paling berapa orang gitu loh. Dia nggak mensupport, tapi ketika anaknya nakal dia protes. Kok anak begini-begini? Nanti anak ya ikut remaja masjid dan lain sebagainya. Kadang-kadang sering orang tua itu nggak support. Yang paling gampang itu di kampung-kampung bang. Saya ini sering diundang orang kampung-kampung. Kalau yang bikin acaranya itu remaja, yang undang kita ini remaja gitu ya kan. Kan kita ini hadir karena kita peduli juga kepada remaja gitu. Tapi sering itu kita lihat dan kita jumpai di masyarakat, dukungan support dari masyarakat itu kurang sendiri. Ya kan? Sama lah kayak subuhan ini misalnya. Kan bagus harusnya kan. Bareng-bareng gitu ya kan. Lalu kemudian kita kajian bareng. Masyarakatnya juga diundang bareng. Bahkan lebih semangat nih. Sambil memperkenalkan, nih ada nih. Setiap setiap bulan, pekan keempat, udah leleng sambil naik sepeda motor, atau kemudian apalah bahasanya, udah pergi sholat subuh bareng. Terus Ustaz, apakah sholat subuhnya ini cuma sebulan sekali? Ya mending lah, syukurlah, udah mantap tuh dah. Apalagi, udah keren tuh.
Ya kalau memang bisa kita istiqomah, alhamdulillah. Coba kebayang nggak kalau misalnya yang kita memang payah, ya minimal ada keterpaksaan sekali dalam 1 bulan kita sholatnya itu on time gitu loh. Udahlah wudhu, lalu kemudian di masjid, habis itu kajian. Nggak ada sarapan ya kan, kajian. Sarapan lagi ya, lengkap sudah. Kopi ada juga. Cakep kan? Nah. Jadi Masya Allah. Abang-abang kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ya, mudah-mudahan di subuh kali ini minimal ya kita bisa menjaga 1 bab dalam segala banyak ibadah. Apa itu? Bab wudu. Tadi kan udah kita baca ini hadisnya. Begitu banyak fadilah keistimewaan daripada orang yang mohon maaf ya suci terus. Saya sering itu ngetes. Karena saya bilang saya suka bereksperimen. Saya ceramah dalam keadaan wudu. Terus saya ceramah, kebetulan batal gitu loh. Dan acaranya mepet. Saya ceramah nih, tang, dalam keadaan nggak pakai wudu. Saya rasakan betul itu, beda sekali, jauh kali bedanya. Walaupun mohon maaf ya, lucunya mungkin sama, intonasinya sama, suasananya, hidupnya sama, tapi batin saya itu ngomong, apa ya? Ada yang kurang gitu loh. Kok kayaknya ngeres gitu. Artinya kayaknya nggak bersih gitu. Tapi kalau kita dalam keadaan wudu nih, walaupun yang kita sampaikan biasa aja, tapi hati kita itu plong, tenang. Kita berdoa kepada Allah, apa yang kita sampaikan juga masuk di hati orang lain. Walaupun mungkin mohon maaf, nggak sadar dia hari ini, tapi dalam perjalanan hidupnya. Loh, kita kalau jumpa orang jangan nengok hari itu gitu loh. Emang yang hari ini paling rajin datang, lalu kemudian itu yang masuk surga duluan? Belum tentu. Bisa jadi mohon maaf, yang paling lambat datang itu masuk surga. Kok bisa gitu Ustaz? Ya bagi Allah apa yang sulit, ya kan? Oleh karena itu abang-abang sekalian, ya mudah-mudahan lah setelah pasca ini baik subuhan punya agenda menjaga wudhu bersama, ya kan? Menjaga wudhu bersama, dawamul wudhu. Dan saya ulang kembali, dari sekian banyak pintu kesuksesan yang diajarkan oleh Nabi, salah satunya adalah dawamul wudhu. Nanti kalau kita jumpa kapan-kapan lagi, saya kasih tips kesuksesan dari Nabi yang kedua. Tapi jalankan dulu dawamul wudhu ini, tes ya, 1 bulan, 2 bulan gitu. Pokoknya jangan batal wudhu misalnya dalam jangka 1 bulan. Coba rasakan apa yang kemudian Allah berikan kepada kita. Keberkahan apa yang datang. Gitu loh. Kalau eksperimen jangan cuma 2-3 kali. 3 kali dia wudhu, biasa ajanya katanya. Coba sebulan. Sebulan tes. Pokoknya pastikan batal wudhu lagi. Terus gitu. Setelah kita uji coba kayak gitu nih, ya kita lihat bagaimana dan apa keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kalau Al-Imam siapa? Abu Hanifah atau Imam Hanafi sanggup menjaga wudhunya 40 tahun. Masa 1 bulan kita nggak sanggup? Ya kan? 1 bulan nggak lama kok, 30 hari. Ya kan? 30 kali 60 menit. Berapa? Memang udah payah nampaknya. Udah sarapan aja lagi. Udah nggak masuk nampaknya apa yang disampaikan. Aduh. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.